tahun 2023 disahkan, demokrasi kita telah mengalami resesi. Tapi sebenarnya resesi demokrasi sudah terjadi jauh sebelum itu. Revisi UU KPK, UU MK, KUHP, dan UU ITE yang melemahkan hukum reformasi, UU Cipta Kerja, UU Minerba yang menguntungkan kaum elit. Pada tahun 2023, tahun lalu, Amnesty Indonesia mencatat ada 268 serangan fisik terhadap pembela HAM, lalu penangkapan, intimidasi dan serangan fisik, kriminalisasi, percobaan pembunuhan dan serangan terhadap lembaga. 63% kenaikan dari tahun sebelumnya. Ada 182 pembela HAM menjadi target serangan digital. Di Papua dan Maluku, setidaknya 86 orang menghadapi dakwaan pidana dalam dugaan melanggar pasal makar. 55 orang dilaporkan atas dugaan 2023 saja. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak baik-baik saja, teman-teman. Tapi masih banyak aktor-aktor politik yang berani mengatakan bahwa demokrasi Indonesia masih berjalan dengan baik, kebebasan berekspresi meningkat, dan kehidupan proses hukum kita adil. Sesungguhnya sensitivitas etis dan rasio kita telah mudah. Teman-teman, sebagai anak muda, kita memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pemilu 2024. Maka banyak sekali upaya-upaya komodifikasi yang milik kita melalui iming-iming dalam kampanye, buzzer-buzzer di sosial media, bahkan justifikasi tidak masuk akal untuk membenarkan pelanggaran etis dan pelanggaran HAM yang sudah terbukti terjadi. Kita dianggap terlalu bodoh untuk mengerti isu-isu politik secara substansial. Makanya kita dipaparkan dengan joget-joget, dengan nyanyian, dengan riak. Tapi di sisi lain, aspirasi kita dan kemauan kita untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara diatasnamakan, dijadikan pembenaran atas pelanggaran etis yang disebut keputusan sudah terbitkan. Teman-teman, sebagai mahasiswa dan mahasiswi, tentu kita tidak sempurna. Kita bukan ahli politik, tetapi kita tidak perlu menjadi ahli untuk mengetahui bahwa praktik KKN harus diharamkan, pelanggaran etis harus dihukum, dan orang-orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran HAM tidak boleh diberikan kesempatan untuk memimpin negara Indonesia dalam kapasitas apapun. Teman-teman, kita bukan komunitas, kita bukan kotak-kotak kosong, dan yang terpenting kita bukan jajaran elit yang hanya peduli pada kepentingan kelompok sendiri, kepentingan keluarga sendiri. Maka mari kita ingat esensi dari hak pilih kita sebagai warga Indonesia. Pemilu adalah kesempatan kita sebagai rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang dapat membangun Indonesia, mengantar Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur, atau menjadi kontrol sosial untuk mencegah orang-orang yang telah melanggar HAM dan melakukan kejahatan untuk naik dan mendapatkan kursi-kursi terpenting pemerintah. Maka mari teman-teman, apapun pilihan kita, pastikan bahwa pilihan itu dilandasi oleh etika, logika, dan nurani yang kuat. Hak pilih bukanlah komunitas pribadi. Hak pilih harus digunakan untuk kepentingan bersama. Karena seperti yang diutarakan oleh Profesor Timur Jayakara, manusia adalah kawan bagi sesama. Terima kasih. Itu tadi dari angkatan kita ya, dari golongan muda. Nanti akan ada golongan yang sedang meninggalkan usia muda. Bung Arif Susanto, tepuk tangan untuk beliau. Bung Arif Susanto adalah alumni dari Sekolah Tinggi Filsafat Jayakara dan sekarang mengajar di Universitas Paramadina. Oh, boleh di situ Ustaz. Terima kasih Bung Dari. Selamat siang Ketua SDM Jayakara, para guru besar, para dosen, dan tentu para mahasiswa. Saya ingin
berangkat dari pertanyaannya Mbak Rani moderator tadi ya. Kalau tadi ditanyakan demokrasi memberi apa sih kepada para warga gitu ya. Saya ingin geser sedikit pertanyaannya. Demokrasi memberi apa pada Jokowi? Jelas bahwa kekuasaan yang dipunyai oleh Jokowi itu lahir dari demokrasi. Jokowi menang dalam pilkada di 2005, 2010, 2012, kemudian Pilpres 2014 dan 2019, semuanya lahir dari tatanan demokrasi. Jadi kalau hari ini Jokowi mengikuti demokrasi dari dalam, saya tidak segan untuk mengatakan bahwa Jokowi adalah penahan demokrasi. Yang kedua, muncul pernyataan dari banyak kampus dan Menteri Bahlil menyebut apa bagian dari demokrasi yang sudah dilanggar. Sama mengatakan begini kepada Bahlil, kita sedang mengalami sebuah gejala, kita sedang mengalami sebuah proses yang disebut sebagai autokratisasi. Gejala ini adalah sebuah gerak berlawanan. Kalau yang positif namanya demokratisasi, ini negatif namanya autokratisasi. Jadi kita sedang menuju tatanan yang autokratik. Dan itu berlangsung pada 3 ranah yang berbeda. Ranah yang pertama adalah kebebasan sipil. Tadi Aida sudah menunjukkan kebebasan sipil sedang terkait. Yang kedua, ranah yang juga tidak kalah pentingnya adalah kebebasan eksekutif. Kalau dari tadi dibicarakan tentang putusan MK, itu basis menunjukkan bahwa sebenarnya kekuasaan eksekutif itu berlangsung eksesif, menembus ruang-ruang kekuasaan yang lain yang masuk di dalamnya ruang mahkamah konstitusi. Jadi bagi saya ini bukan sesederhana persoalan bahwa ketua MK adalah iparnya Jokowi, tetapi lebih daripada itu sebagai warga negara, saya memandang bahwa ini adalah dorongan kekuasaan yang eksesif. Lalu yang ketiga adalah bahwa Jokowi sudah melakukan intervensi terhadap kontestasi elektoral dan ini tidak bisa dibenarkan. Maka kita harus berkata cukup adalah cukup. Pak Jokowi hentikan segala bentuk ketidakadilan, hentikan segala bentuk upaya untuk membawa Indonesia ke dalam tatanan demokratik, dan mudah-mudahan ini adalah kesempatan terakhir dan kita tidak perlu berkumpul untuk situasi yang sesuai. Terima kasih Pak Susanto. Woi sudah pakai kepala. Siap, ini berarti turun ke jalan. Ya satu mantul kalau gitu ya. Berburu kepada pendatang dapat rusa melalui kaki. Bagaimana kita bilang tidak kurang aja kalau sudah 2 kali minta lagi. Kita pakaikan Sobo Bangladesh Suseno. Sobo Bangladesh. Ini tongkat sapi. Silakan. Teman-teman, saya tentu tidak membuat propaganda bagi siapapun. Ini tongkat Ganjar Pranowo. Pikirannya mungkin masih bisa. Teman-teman terima kasih, saya sebagai orang generasi masa sepuh bicara di sini. Saya mungkin mau mengatakan 3 hal. Pertama, dalam demokrasi kita menerima hasilnya. Apapun hasilnya, kita menerimanya. Mungkin dengan kritis, harus dengan kritis, tapi kita juga senang kalau yang dipilih juga kalau itu bukan orang yang kita pilih sendiri melakukan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada syaratnya. Syaratnya bahwa pemilihan itu jujur, adil, sesuai peraturan, transparan, tidak ada intimidasi, tidak ada apa-apa. Kalau kita juga, saya kira masyarakat merasa bahwa
pemilihan ini dicuri seperti dituduh Donald Trump bahwa kemenangannya dicuri, kita tidak akan terima. Kita akan ada dalam krisis besar. Kita sekarang hanya punya beberapa hari. Tadi sudah terangkan seluruh situasi. Kita ini susah. Pemilu masih bisa berhasil. Kita sangat toleran terhadap segenap pelanggaran. Tentu kita terutama mengawasi yang paling bertanggung jawab Presiden Joko Widodo. Yang ketiga, juga tadi sudah dikatakan, yang paling penting dalam memilih mencegah bahwa yang buruk berkuasa. Saya sekali lagi tidak mau membuat propaganda pro dan kontra. Saya mau mengingatkan dua pemilihan yang terakhir. 2014, 2019 diizinkan oleh mantan sahabat saya Amin Rais dijadikan polarisasi antara partai setan dan partai Allah Armageddon. Saya persoalkan mengapa cara yang mau dibenarkan dengan cara itu, menerima cara seperti itu, karena itu dosa terhadap demokrasi. Demokrasi itu tidak antara setan dan Allah, kita semua. Dan sekarang dia sudah di 2019 juga mau saya sebutkan, quick count itu dalam waktu singkat keluar dengan hasil bahwa cukup dengan tipis. Umpamanya penantangnya mengatakan tidak peduli dengan quick count, oke, quick count tidak boleh digunakan, tapi beliau mengatakan saya bergabung dengan 63%. 63%. Mulai demonstrasi di mana pendukung merasa bahwa dipalsukan, dicuri hasil itu. Untung itu saya tidak tahu persis apa yang terjadi sesudah pengumuman KPU. 6 minggu kemudian pendatang itu menyuruh orangnya berhenti demonstrasi. Masih ada, saya ingat satu demonstrasi besar di Jakarta yang ada beberapa orang mati. Saya tidak tahu apa yang berubah, itu mungkin karena diajak naik kereta api oleh Jokowi. Itulah, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Romo Anmagri Suseno. Sebelum pernyataan dibacakan oleh Ketua STF Bidakara, saya sekali patah-patah diharapkan tidak pikir kita akan dengarkan dulu hasil sidang politik dari Ibu Karina Sumberry. Sambil menunggu kalian patung sambil layang-layang bertali besi, mana selasi di dekat beringin. Presiden itu mestinya diinterpelasi, tapi DPR-nya masuk angin. Terima kasih. Seluruh sivitas akademika yang saya hormati, saya muliakan para undangan, tamu, saudara-saudara sekalian. Ketika saya menyebut sivitas akademika, saya menyebut semua yang bergabung sekolah tinggi filsafat dan teologi dari berbagai daerah di Indonesia yang bergabung dari Manado, dari Kupang, dari Pematang Siantar, dari Malang, dari Yogyakarta, dari Maumere, dan dari banyak tempat lagi nanti akan dibacakan oleh Ketua. Saya tidak akan memberikan orasi, sudah banyak yang disampaikan.
Saya hanya ingin mengingatkan kita semua dan kepada semua perguruan tinggi dan universitas yang ada di Indonesia akan tanggung jawab perguruan tinggi. Universitas dan perguruan tinggi punya sejarah yang sangat panjang, lebih dari 1000 tahun. Mengembangkan tradisi, mengembangkan moral, mengembangkan kemampuan intelektual yang semuanya tertuang di dalam satu pencarian, yaitu pencarian hakikat kebenaran demi kemaslahatan bersama. Dalam perkembangan perguruan tinggi, pencarian kebenaran demi kemaslahatan bersama itu terejawantahkan ke dalam tugas intelektual, moral, dan kultural. Maka ke dalam perguruan tinggi mengembangkan dan menyebarkan ilmu dengan berpegang pada nilai-nilai dan integritas ilmiah melalui penelitian dan pengajaran. Keluar, perguruan tinggi mencerahkan kehidupan masyarakat dengan berpedoman pada kemaslahatan umum, kebaikan hidup bersama, keadilan dan kesetaraan. Di Indonesia tidak lama sesudah Indonesia, di Nusantara tidak lama sesudah pernyataan kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan yang sangat kita hormati, mengingatkan tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mendidik warga negara yang sejati, yang sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan untuk masyarakat. Hal serupa disampaikan oleh Bung Hatta ketika berbicara tentang watak perguruan tinggi. Kini, ketika negara sedang menghadapi berbagai masalah dan kehidupan masyarakat semakin timpang akibat kekuasaan yang lebih mengutamakan kepentingan sekelompok orang, warga negara sejati tidak bisa diam. Sebagai warga negara dan sebagai masyarakat akademik, para guru besar, dosen, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral, kultural, dan intelektual untuk mengingatkan bahwa laku para pemangku jabatan negara dan para aparat pemerintahan telah mencederai amanat kedaulatan rakyat yang dipercayakan kepadanya. Oleh sebab itu, sekali lagi kami menyampaikan seruan yang kedua, dan kali ini bersama dengan sekolah-sekolah tinggi filsafat dan teologi di berbagai tempat. Seruan ini disampaikan sebagai tanggung jawab moral Sivitas Akademika dalam salah satu tugas di Dharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, kepada nusa dan bangsa, bukan kepada kepentingan politik tertentu. Saudara-saudara sekalian, para undangan yang hadir di sini semua dan di tempat-tempat lain, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan melaksanakan apa yang akan disampaikan, terutama rekan-rekan para guru besar, dosen-dosen di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Jangan biarkan demokrasi seperti dirusak, dan jangan biarkan kekuasaan sibuk mengejar kepentingannya sendiri. Terima kasih. Baik, teman-teman, kita akan segera masuk ke inti acara. Kamera mungkin bisa berpindah ke sini ya, ke depan. Semua akan memimpin pernyataan sikap kita debat siang kedua. Dr. C. Mulyatno dari Fakultas Teologi Beda Bakti Universitas Dharma Yogyakarta, Dr. Barnabas Ohoy dari STM Seminari Minahasa, dan akhirnya Dr. Agus Subandi Licencia Juris Teologi dari Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira. Berikut saya bacakan hasil dari kesepakatan bersama itu. Demi kehormatan bangsa dan negara,
Pemilihan umum yang jujur dan adil adalah langkah penting dari setiap proses peralihan pemerintahan dan lembaga perwakilan di Indonesia sejak reformasi 1998. Dua asas ini, jujur dan adil, bukan saja untuk menjadi setiap suara dihargai, melainkan lebih dari itu sebagai ajaran etika politik kita. Kepada segenap pemangku jabatan negara dan pemerintahan, khususnya kepada Bapak Presiden, kami mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika, kemudian hukum akan ikut merusak juga. Kami mengawasi, khususnya sejak keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU 21/2023 yang meloloskan putra Anda menjadi calon wakil presiden. Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda, terutama menyangkut netralitas sikap negara yang Anda sering katakan dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya. Melanjutkan seruan yang pertama pada tanggal 27 November tahun lalu bernama Seruan Jembatan Serok, kami seluruh Civitas Akademika serta alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat, dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan. Ketiga, khusus kepada segenap warga negara Indonesia, kami menyerukan agar memanfaatkan hak pilih Anda pada pemilu 2024 yang akan datang secara bijak, dengan antara lain mencermati rekam jejak para calon presiden dan partai pendukungnya dalam kesetiaan mereka pada penegakan hak asasi manusia dan komitmen mereka menghapus praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merusak negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Mari kita semua berdoa, berjuang, dan bersaksi bagi pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Akhirnya kami informasikan bahwa pernyataan ini seluruh warga Civitas Akademika ini adalah bagian dari orkestra nasional demi supremasi moral di atas dan mengatasi segala macam urusan elektoral. Jakarta, 5 Februari 2024, atas nama Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Indonesia, saya
Simon Petrus Cahyadi, Ketua STF Triasana. Terima kasih, mari kita sambut dengan tepuk tangan bersama. Berarti usai sudah dan sekarang waktunya kita makan siang. Kita mulai dengan, tapi sebelum makan biasanya di sini ada tradisi dua. Pertama berdoa, yang kedua menjadikan lagu Mas SPF. Mungkin lagu Mas yang bisa disiapkan. Satu panggung sebenarnya. Kalau ada yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kalau